Oke, baik ibu-ibu, tadi kita sudah lihat video bersama-sama tentang Ibu Lili. Ya, ibu-ibu sudah ngantuk di sini? Lumayan, Bu. Lumayan baik. Kalau ngantuk, kita coba pakai yel-yel yang bulan lalu, Bu ya. Masih ingat, Bu? Kalau saya bilang uang tidak cukup, jawabannya Ya diatur dong. Oke, boleh pakai ya diatur dong atau ya diatur dong. Kemarin kan beda-beda ya setiap kelompok ya. Kayaknya. Oke, sekarang kita samakan. Kalau saya bilang uang tidak cukup, jawabannya ya diatur dong, gitu ya Bu ya. Sama megul-megul enggak apa-apa Bu. Biar enggak ngantuk ya. Oh ya. Oke, uang tidak cukup, Ya diatur dong. Oke, Bu. Tadi kita sudah lihat film tentang Ibu Lili ya. Nah sekarang saya meminta, tadi sudah dibagi kelompoknya ya. Saya minta untuk perwakilan dari kelompok bergiliran membaca satu paragraf lanjutan dari lembar cerita. Nah setiap selesai satu paragraf nanti kita diskusikan ya bagaimana langkah-langkahnya. Saya minta di sini mumpung ada bapak-bapak ya, monggo Bapak Yafi. Silakan membacakan paragraf cerita tadi tentang Ibu Lili. Baik Bu, suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang berapa ini Bu? 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Untuk masing-masing pinjaman yang ditawarkan, tuliskanlah A. Syarat, kondisi atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. B. Lama pengembalian, berapa lama, minggu, bulan, tahun pinjaman harus dilunasi. C. Total pengembalian, jumlah uang yang harus dibayarkan kembali termasuk biaya administrasi dan bunga pinjaman. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Bapak Yafi. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Nah sekarang di situ tadi kan coba dibuka buku pintarnya halaman 56 ya. Di situ ada beberapa contoh kasus atau di sini ada beberapa solusi ya dari Ibu Lili. Nanti Ibu Lili kira-kira meminjamnya lebih tepatnya di mana? Dengan memperhatikan syarat, kemudian tadi lama pengembalian dan total pengembalian. Nah, di sini sudah ada 4 kelompok. Nanti setiap kelompok silahkan untuk mencoba untuk menjawab soal-soal yang ada di situ. Jadi di setiap kasus. Jadi di situ kan misalnya di di cerita yang pertama, Ibu Lili datang ke bank pasar. Nah kalau di bank pasar nanti itu syaratnya apa? Ditulis di situ nanti Bu ya. Nanti saya kasih kertas. Kemudian lama pengembaliannya berapa lama, total pengembaliannya berapa lama. Begitu juga di yang nomor 2. Kalau Ibu Lili ini kan Ibu Lili bertanya ke koperasi simpan pinjam. Nah nanti coba ditulis syaratnya apa kalau ke koperasi simpan pinjam, kemudian berapa lama pengembaliannya dan berapa total pengembaliannya. Begitu juga ketika Ibu Lili mau meminjam ke tetangga yang biasanya memberikan pinjaman. Kemudian yang keempat, Ibu Lili mau meminjam atau bertanya dulu ke kelompok arisan. Kira-kira kalau di kelompok arisan syaratnya apa saja, kemudian lama pengembaliannya berapa bulan dan total pengembaliannya berapa. Nah ini saya kasih kertas Bu ya. Ya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ukuran kertasnya Bu ya. Kelompok 4. Ya baik Bu, silahkan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Kemudian tadi ditulis Bu ya, misal syaratnya kalau di pasar apa, di bank pasar apa, kalau di yang dapat simpan pinjam, kalau disimpan pinjam apa syaratnya, bagaimana lama pengembaliannya dan berapa total pengembaliannya. Oke, baik sudah ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya sudah ya. Baik, saya minta untuk jawabannya saya tempelkan di dinding. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Wah, di sini Bu hebat sekali dan bapak-bapak
menjawab pertanyaannya. Oke, kita tempel di sini Bu ya. Ya. Ini jawaban dari kelompok 1, kemudian dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, tadi bagus sekali jawabannya dari 4 kelompok ini. Ternyata sudah bisa menuliskan ya. Jadi dari ceritanya Ibu Lili tadi, dari kelompok yang pertama, kita lihat kelompok pertama Ibu Lili datang ke bank pasar. Ya, datang ke bank pasar, ternyata syaratnya harus memiliki sertifikat tanah, kemudian atau sertifikat kendaraan bermotor itu sebagai tanda Bu ya, syaratnya, jaminannya. Kemudian lama pengembaliannya selama 10 bulan. Nah, di sini total pengembaliannya dari selama 10 bulan itu membayar sebesar 50.000 plus ada bunganya. Ya, ada bunganya sebesar 10.000. Jadi di sini Ibu Lili harus membayar 60.000 dikali 10 bulan. Jadi harus mengembalikan sebesar 600.000 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, Ibu Lili juga bertanya pada koperasi simpan pinjam. Nah, di sini syaratnya betul anggota koperasi yang memiliki simpanan. Tapi kita lihat di cerita tadi ternyata Ibu Lili tidak menjadi anggotanya. Nah, kemudian kita lihat juga lama pengembaliannya berapa? Oh, 12 bulan. Kemudian total pengembaliannya selama 12 bulan itu 45.000 dikali 12 bulan. Jadi mengembalikannya sebesar 540.000. Lebih banyak atau lebih sedikit Bu dari yang tadi? Lebih sedikit. Nah, Bu. Bu ya. Sekarang kita lihat kalau ini Bu Lili bertanya kepada tetangganya yang sering meminjamkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak punya ya Bu ya tetangga yang bisa sering meminjamkan? Punya Bu. Punya ya. Nah, sekarang kita lihat kalau tetangganya Bu Lili gimana? Oh, lama pengembaliannya harus 20 minggu. Kemudian total pengembaliannya biaya di awal plus total cicilannya ternyata Ibu Lili harus mengembalikan sebesar 650.000 tetapi dalam waktu 20 minggu. Lebih besar ternyata Bu ya. Ya, dan waktunya juga lebih cepat karena hitungannya pakai hitungan minggu Bu ya. Kemudian ini kelompok arisan. Kebetulan Ibu Lili di sini mengikuti arisan atau bergabung di suatu kelompok arisan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus memiliki tabungan. Dan di sini ceritanya Ibu Lili punya Bu ya tabungan Bu ya. Punya. Ya, Ibu Lili ternyata punya tabungan di kelompok arisan. Kemudian di sini lama pengembaliannya selama 4 bulan dan total pengembaliannya adalah 550. 500 adalah pinjamannya, kemudian ditambah 50.000 ya Bu, itu sesuai dengan kesepakatan kelompok arisan. Nah, sekarang kita dari 4 tempat meminjam ini coba kita diskusikan baik-baik. Sebaiknya Ibu Lili itu pinjam kemana Bu? Di nomor 4 Bu, kelompok arisan. Nah, betul di nomor 4 kelompok arisan. Coba kita lihat, ini kan lebih sedikit anggota koperasinya ya. Kalau misalnya di koperasi simpan pinjam ya. Tapi harus ada tabungan. Nah, Bu, betul. Jadi Harus anggota menjadi dulu, anggota. Bu. Nah, Iya. tadi kebetulan Bu Lili tidak menjadi anggota. Jadi tidak bisa meminjam di koperasi simpan pinjam. Nah, sementara di tempat lain harus mengembalikannya lebih tinggi. Ya, bunganya lebih tinggi. Nah, kalau di kelompok arisan ternyata lebih sedikit dan kebetulan Ibu Lili sudah memiliki tabungan. Nah, jadi di sini Ibu Lili bisa meminjam di kelompok arisan karena dengan total pengembalian yang terkecil dan syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, jadi seperti itu Bu, Pak, nggih. Pinjaman itu harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatannya kita. Kalau misalnya kita pendapatannya sekian, harus disesuaikan Bu ya. Oh, saya pinjamnya sekian, saya mampunya menyicil sekian, jangan sampai di atas kita ya, biar tidak terlilit hutang ya, jangan sampai hutangnya itu membayarnya itu lebih besar daripada pendapatan yang kita dapat. Nah, itu tadi Bu nggih. Sudah Bu ya? Nah, sudah paham Bu nggih dari sini Bu ya? Nah, Saya paham Bu. Ya, Iya, baik, Bu. nanti kita akan lanjutkan di langkah selanjutnya yakni tentang memilih tempat meminjam.